apakah benar wabah itu hilang ketika berubah dari musim dingin ke musim panas? Yang jadi masalah adalah musim dingin dan musim panas antara belahan bumi bagian utara dengan bagian selatan itu berbalikan. Jadi kalau kemudian kita mengatakan atau mendapati belahan bumi bagian utara sedang musim panas, maka sesungguhnya di belahan selatan itu sedang musim dingin. Dan yang terbaru ini adalah virus corona COVID-19 yang muncul di 2019 akhir ya, Desember 2019 di Cina. Apakah ini akan segera berakhir satu musim? Kayaknya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat cangkir tasawuf, kita berada di hari ke-22 bulan Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita jalankan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ibadah yang mampu meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah, di hadapan manusia, dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, dan kapanpun kita kembali pada Allah dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin. Sahabat sekalian, kapankah wabah corona ini segera berakhir? Ini adalah tema yang sedang hangat menjadi kajian dari berbagai kalangan, bahkan jadi pembicaraan di mana-mana, karena sudah beberapa bulan wabah corona ini merebak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kita berharap semua wabah ini segera berakhir. Tetapi, benarkah wabah ini akan segera berakhir? Apakah benar beberapa prediksi yang terjadi di beberapa kalangan, ada yang melakukannya secara mistis dan ada yang memprediksi secara ilmiah? Nah, episode kali ini saya ingin mengajak Anda untuk melakukan beberapa pengamatan dan kajian terhadap fakta-fakta yang berada di sekitar wabah ini. Sehingga setidak-tidaknya kita bisa memprediksi ke depan apakah wabah ini akan segera berakhir ataukah sebenarnya masih panjang. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa wabah ini akan segera berakhir dikaitkan dengan munculnya fenomena alam yang disebut sebagai bintang Suroya. Pendapat ini disandarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ada beberapa ustadz yang mengutip hadis ini dan kemudian menyimpulkan bahwa hadis ini berbicara tentang wabah corona. Hadis itu berbunyi kurang lebih begini redaksinya. Idza tala'an najmu sabahan rufi'atil ahatu an ahli kulli balad. Ketika telah terbit bintang di pagi hari, diangkatlah wabah itu dari penduduk setiap negeri. Sahabat sekalian, hadis ini kemudian dirujuk oleh beberapa ustadz dan menyampaikan bahwa hadis ini menunjukkan akan segera berakhirnya wabah corona. Kenapa? Karena yang disebut oleh hadis ini sebagai an-najm itu kemudian ditafsiri sebagai bintang Suroya. Apa itu bintang Suroya? Bintang Suroya adalah bintang yang terbit di bulan Mei katanya. Di bulan Mei itu menunjukkan peralihan dari musim dingin ke musim panas. Secara astronomi itu dikenal sebagai bintang Pleiades. Bintang ini memang muncul di peralihan antara musim dingin dan musim panas di sekitar Mei dan Juni. Nah, menurut
pendapat ini, ketika bintang ini muncul dan musim panas itu datang, maka wabah itu akan pergi. Mari kita mencoba mengkajinya barang sedikit, apakah benar pendapat itu. Ada 3 hal yang saya kira perlu dicermati terkait dengan ini. Yang pertama adalah apakah benar wabah itu hilang ketika berubah dari musim dingin ke musim panas. Yang jadi masalah adalah musim dingin dan musim panas antara belahan bumi bagian utara dengan bagian selatan itu berbalikan. Jadi kalau kemudian kita mengatakan atau mendapati belahan bumi bagian utara sedang musim panas, maka sesungguhnya di belahan selatan itu sedang musim dingin. Di Eropa puncak musim panas itu terjadi di bulan Juni. Tetapi dalam waktu yang bersamaan di bulan Juni itu di belahan bumi selatan, ya seperti Australia, New Zealand, itu justru sedang musim dingin. Jadi kalau hadis ini kita simpulkan bahwa ketika musim itu berubah dari musim dingin ke musim panas, kemudian wabah di seluruh dunia itu hilang karenanya, maka itu menjadi tidak make sense, ya. Tidak sesuai dengan realitas yang terjadi di muka bumi. Satu. Yang kedua, apakah benar yang dimaksudkan oleh hadis ini menyebut al-ahatu, ya, wabah, apakah yang dimaksud itu wabah corona? Nanti kita jelaskan pada bagian berikutnya bahwa pendapat ini juga kurang mendapatkan landasannya. Ada kemungkinan yang dimaksudkan oleh hadis ini dengan al-ahatu itu sesungguhnya adalah hama tanaman. Memang hama tanaman itu bersifat lokal, dan kemudian sebagian dari hama itu biasanya bersifat musiman. Ada hama musim dingin, dan kemudian di musim panas dia hilang. Tetapi ketika hadis ini kemudian disimpulkan terkait dengan corona, maka ada ketidakakuratan menafsirinya di situ. Jadi tidak ketemu pijakannya secara logis, ya. Yang ketiga, ada kemudian yang mengatakan ini bukan di bulan Mei terbitnya bintang Suroya itu, melainkan di bulan Juni. Ini juga memunculkan ketidakpastian terhadap munculnya bintang Suroya itu. Jadi ringkas kata, saya termasuk yang tidak sependapat untuk mengatakan bahwa munculnya bintang Suroya dari musim dingin ke musim panas ini akan menyebabkan berakhirnya wabah corona. Saya memilih cara lain untuk memprediksi kapan berakhirnya wabah corona itu di muka bumi. Dengan mendasarkan pada data-data sejarah, ya, rekam jejak sejarah terkait dengan wabah corona itu sejak kemunculannya pertama kali dulu. Sahabat sekalian, sebagaimana sudah pernah kita bahas di kajian sebelumnya, bahwa virus corona itu sesungguhnya bukan virus baru, tetapi sudah muncul sekitar 1 abad yang lalu, lebih dari 100 tahun yang lalu, yaitu ketika virus corona ini muncul dalam bentuk pandemi atau wabah flu Spanyol. Itu terjadi tahun 1918. Merebak ke seluruh dunia, menyerang miliaran manusia, dan yang meninggal karenanya lebih dari 100 juta orang. Kalau kita lihat durasi dari wabah Spanyol itu, ya, wabah flu Spanyol itu bukan 1 musim, terjadi di musim dingin kemudian selesai di musim panas, enggak. Tetapi terjadi 6 musim. Jadi virus itu terdeteksi mewabah mulai Maret 1918 dan baru berakhir 1,5 tahun kemudian, bulan September 1919. Dimulai dari musim semi, kemudian musim panas, musim gugur, musim dingin, musim semi, musim panas lagi, musim gugur. Jadi 6 musim
wabah flu Spanyol waktu itu yang juga disebabkan oleh virus corona. Jadi tidak terbukti bahwa peralihan dari musim dingin ke musim panas itu akan memunculkan atau menyelesaikan, menghilangkan wabah corona itu. Itu flu Spanyol. Dilanjutkan ke flu Asia yang terjadi tahun 1957. Kalau kita lihat sejarah, maka flu Asia yang disebabkan oleh virus corona juga, meskipun karakternya berbeda, sudah bermutasi dari H1N1 saat virus itu menyerang di tahun 1918 menjadi H2N2. Jadi bermutasi, menyerang Asia pada tahun 1957 dan baru berakhirnya 10 tahun kemudian, yaitu tahun 1967. Bahkan langsung bermutasi menyerang lagi di tahun 1968 menjadi virus Hong Kong. Jadi sekali lagi tidak terbukti bahwa virus corona ini selesai dalam satu musim saja. 10-11 tahun waktu itu di tahun 1957 sampai 1968. Kalau kita buka lagi jejak sejarah dari virus corona ini, kemudian menyerang menjadi flu burung di tahun 1997. Dan flu burung itu baru berakhir di tahun 2019. Jadi selama hampir 22 tahun. Meskipun puncak serangannya itu ada pada tahun 1997, tetapi kemudian ini terus bertahan sambil melandai sampai 20 tahunan lebih. Dan kalau kita lihat lagi, flu yang disebabkan oleh virus corona itu yang menyerang babi, ya, dan kemudian berpindah menyerang manusia, disebut sebagai flu babi, itu menyerang dunia pada tahun 2009, dan itu masih bertahan sampai sekarang. Virusnya adalah virus H1N1 seperti yang terjadi pada tahun 1918 itu. Dan terus bermutasi virus corona itu menjadi SARS yang menyerang manusia, ya, dan lagi-lagi di sekitar Cina waktu itu tahun 2002 sampai 2004, 2 tahun bertahan. Dan selanjutnya ada MERS yang menyerang Timur Tengah pada tahun 2012. Tetapi bertahan sampai 2015, masih diketemukan virus itu berada atau menyerang bangsa Korea. Jadi 2012 sampai 2015, selama 3 tahun. Dan yang terbaru ini adalah virus corona COVID-19 yang muncul di 2019 akhir, ya, Desember 2019 di Cina. Apakah ini akan segera berakhir satu musim? Kayaknya tidak. Seperti virus-virus corona yang menyerang manusia di masa lalu. Jadi sahabat sekalian, saya ingin menunjukkan kepada kita semua fakta sejarah tentang virus corona itu, bahwa jangan berpikir ini akan segera berakhir, sehingga kita membutuhkan persiapan dan penyikapan yang tepat untuk menghadapi wabah ini. Jangan menyepelekan, menyederhanakan, melainkan harus memiliki step-step, langkah-langkah untuk menyelesaikan atau menghadapi virus ini supaya efeknya tidak terlalu besar bagi peradaban manusia dan khususnya bagi bangsa Indonesia. Jadi sahabat sekalian, kapankah wabah corona ini akan berakhir? Apakah menunggu datangnya vaksin? Karena salah satu cara untuk mengendalikan penyebaran itu adalah dengan menggunakan vaksin. Vaksin adalah zat yang digunakan untuk memancing daya tahan tubuh manusia itu sendiri supaya tahan, kebal terhadap virus corona itu. Ada harapan katanya bahwa orang yang sudah terserang oleh virus corona itu tidak akan terserang kembali. Tetapi ternyata tidak. Beberapa data menunjukkan ada serangan itu bisa berulang kepada orang-orang yang sudah pernah mengalami sakit
COVID-19 ya, diakibatkan serangan virus SARS-2 ini, itu ternyata bisa terserang kembali. Dan di Cina setelah Wuhan, ini ternyata Wuhan selesai, ini muncul di kota lain lagi yang sekarang sedang ditangani. Jadi kita tidak boleh menyepelekan soal virus ini. Bahwa vaksin itu diharapkan segera diketemukan ya, supaya kita bisa memancing kekebalan sistem imunitas tubuh masyarakat supaya tidak terserang oleh virus corona. Kalaupun terserang oleh virus corona, maka daya tahan tubuh kita bisa menaklukkan virus itu ketika masuk ya ke dalam tubuh kita. Terjadilah perang antara antigen yang dikeluarkan oleh virus itu dengan antibodi yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Nah, masalahnya yang perlu kita ingatkan adalah vaksin itu kan berisi virus yang sudah dilemahkan. Nah, ternyata virus ini bisa berbeda-beda di wilayah yang berbeda. Virus yang menyebar di Asia itu boleh jadi berbeda dengan virus yang menyebar di Eropa. Bisa jadi berbeda dengan virus yang menyebar di Amerika. Karena virus itu gampang sekali melakukan perubahan, ya, adaptasi, bahkan mutasi. Itu sangat mudah. Apalagi virus corona ini adalah tipe RNA yang lebih mudah berubah dibandingkan tipe DNA. Sahabat sekalian, maka kalau bangsa Indonesia ini ingin memanfaatkan vaksin untuk mengatasi virus ini, kita anjurkan supaya bikin sendiri vaksin itu. Jangan mengimpor. Kenapa? Karena boleh jadi bibit yang diambil, ya, dibiakkan di laboratorium untuk membuat vaksin itu sebetulnya tipenya berbeda, sehingga tidak efektif. Karena vaksin itu kan virus yang dilemahkan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia untuk menghasilkan antibodi. Nah, kalau virusnya itu tidak tepat tipenya, karena virus corona ini ada tipe A, tipe B, tipe C yang menyerang di wilayah yang berbeda-beda, sehingga dianjurkan kalau Indonesia mau menggunakan vaksin ini, maka bikinlah vaksin berdasar bibit virus yang memang menyerang orang Indonesia. Sehingga antisipasinya tepat. Karena dari pengalaman-pengalaman vaksin yang lalu, ternyata misalnya nih, ketika kita mau berangkat umroh, ya, disuntik dengan vaksin flu. Sudah disuntik vaksin flu di sini, sampai di sana ternyata kena flu juga. Kenapa? Karena virusnya berbeda. Virusnya berbeda sehingga antibodi kita itu salah, tidak sesuai atau tidak cocok dengan virus yang menyerang tubuh kita. Jadi saya kira ilmuwan-ilmuwan Indonesia harus segera menemukan vaksin itu agar masyarakat kita segera mendapatkan vaksin dan kemudian memunculkan kekebalan tubuh terhadap virus yang sesuai yang berjangkit di Indonesia. Berikutnya lagi kalau kita cermati kebijaksanaan pemerintah untuk mengatasi masalah wabah ini. Ini akan menentukan apakah kita ini akan tahan menghadapi ini, apakah ini akan segera selesai, ya bisa diatasi dengan vaksin, dan kemudian kebijakan-kebijakan yang menjadikan masyarakat memiliki budaya yang sehat. Kalau kita lihat kecenderungan kebijaksanaan dari pemerintah akhir-akhir ini mengarah kepada untuk melepaskan, membuka lockdown atau membuka PSBB. Dikarenakan memang beberapa hal. Di antaranya, kalau pembatasan ini diberlakukan secara ketat, maka ekonomi Indonesia akan runtuh. Kita sudah melihat di sekitar kita. Perusahaan-perusahaan tutup, ya mau tutup, angkutan, segala macam bisnis itu mengalami slowdown dan kemudian bahkan berhenti lockdown. Nah, kalau kebijakan tentang lockdown itu diteruskan, pasti pemerintah Indonesia maupun masyarakat Indonesia tidak akan mampu, tidak akan kuat. Ini ekonomi akan runtuh.
Karena sudah terjadi beberapa bulan, semua bisnis mengalami masalah, slowdown, bahkan sampai lockdown, dan kemudian terjadilah PHK besar-besaran. Orang sulit bergerak ke sana kemari untuk berusaha, maka akan memunculkan masalah. Sehingga kita melihat kecenderungan pemerintah akan melepas kebijaksanaan ini. Mungkin akan berbeda-beda di setiap daerah, di setiap provinsi, bergantung pada apakah itu daerah merah ataukah daerah yang kuning atau hijau. Kalau daerah hijau maka dilepaskan supaya tidak menghancurkan perekonomian secara menyeluruh. Nah, sahabat sekalian, kita sudah mendengar pengumuman dari pemerintah, ya, ini taste the water untuk melihat reaksi dari masyarakat, bahwa penduduk yang berusia di bawah 45 atau 45 tahun ke bawah itu akan dibiarkan atau diberi keleluasaan untuk bekerja seperti biasanya. Maka kalau ini terjadi, ya sesungguhnya sudah selesai, lepaslah pengaturan PSBB itu. Karena kita tidak mungkin menanya Anda usia berapa, tidak boleh ke sana kemari, tidak mungkin. Itu akan dikembalikan kepada kesadaran masyarakat untuk menghadapi secara langsung wabah yang sesungguhnya belum selesai ini. Maka sahabat sekalian, saya sengaja menyampaikan ini supaya kita paham masalahnya, paham situasi dan kondisinya, dan kemudian kita bisa mengambil sikap yang tepat bagaimana seharusnya kita menjaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Bahwa kemungkinan besar dalam waktu yang tidak lama lagi PSBB ini akan dilepaskan dan virus corona itu sesungguhnya masih menyebar di antara kita. Tidak bisa tidak, ini adalah pilihan yang sulit. Kalau dihentikan hancurlah ekonomi Indonesia dan itu menjadi masalah, atau dibiarkan terjadi mekanisme alamiah sambil menjaga budaya sehat. Satu. Yang kedua, berusaha segera menemukan vaksin. Supaya kalau ini masyarakat diberi vaksin itu menjadi memiliki kekebalan yang baik. Yang ketiga adalah perilaku pola hidup kita yang harus ditata supaya kita ini memiliki pola hidup yang sehat seperti yang sudah kita bahas di episode-episode yang sebelumnya. Jadi sahabat sekalian, maka kita bisa memahami ketika kemudian mulai muncul ya tanda-tanda dari pemerintah untuk melepaskan mekanismenya bisa berjalan atau terjadi secara alamiah. Dan ini akan dikembalikan kepada mekanisme yang ada di masyarakat kita. Bagaimana menghadapi masalah ini? Bagaimana menghadapi virus yang sesungguhnya seperti api di dalam sekam? Mungkin kita tidak lagi melihat berita-berita di permukaan yang heboh, tetapi seperti api di dalam sekam, dia terjadi di mana-mana. Tapi sahabat sekalian, sesungguhnya berbagai macam penyakit yang ada di sekitar kita, toh juga demikian. Hari ini, berapa banyak korban orang meninggal misalnya karena virus demam berdarah? Banyak. Tetapi tidak lagi diberitakan dengan kehebohan, ya diatasi secara kasus per kasus. Terjadi di wilayah mana, maka diatasi di sana. Dengan cara-cara, teknik-teknik, ya mengantisipasi itu maupun menyembuhkan orang-orang yang menjadi pasien DB itu. Atau orang yang meninggal karena virus hepatitis, banyak terjadi masih berlangsung di sekitar kita. Demikian juga orang yang meninggal dikarenakan virus HIV, masih banyak orang yang mengalami itu, tetapi tidak lagi diekspos secara nasional, melainkan diatasi secara kasus per kasus, dan kemudian setiap diri harus bisa menjaga dirinya supaya tidak terinfeksi, atau kalau terinfeksi daya tahan tubuhnya kuat, dan kemudian harus ada kebijakan dari pemerintah untuk membuat vaksinnya meningkatkan kualitas imunitas tubuh masyarakat Indonesia ini secara umum, secara menyeluruh. Nah, sahabat sekalian, maka kembali lagi kepada poin-poin yang pernah kita kaji di episode-episode sebelumnya.
poin pentingnya, pertahanan terakhirnya adalah pada sistem kesehatan tubuh kita sendiri. Marilah kita hidup dengan cara atau dengan budaya yang sehat. Diatur pola makannya, diatur pola aktivitasnya, jangan berlebihan dan memiliki ritme. Diatur pola sosialnya, diatur pola spiritualnya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan mari kita menghadapi semua ini dengan cara yang bijak, dengan kehati-hatian, dengan kewaspadaan, sekaligus tidak sembrono untuk menghadapi masalah ini. Maka kalau ini kita kaitkan dengan motivasi dari Al-Quran, kita diperintahkan untuk menghadapi cobaan ini dengan penuh ketawakalan. Tawakal itu bukan nyerah, tawakal itu adalah berusaha maksimal untuk mengatasi masalah dan hasilnya kita serahkan kepada Allah semata. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wa anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi sahabat sekalian, sesungguhnya setiap saat Allah sedang menguji kita dengan berbagai macam cobaan tentang makanan, minuman, kesehatan, bahkan kematian, segala macam. Kata Al-Quran, berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar itu bukan nerimo ing pandum, bukan. Kalau dalam konsep Islam, sabar itu memiliki 3 makna. 1, jangan tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, penuh dengan perhitungan. Yang ketiga adalah tahan uji dalam cobaan. Nah, kalau ini kita kombinasikan, maka ujungnya adalah menjadi orang yang bertawakal. Kita berusaha memahami masalah, mencari solusinya dengan penuh perhitungan dan tidak tergesa-gesa, ya. Evaluasi, dan kemudian tahan, tidak gampang putus asa. Tahan dalam ujian, dan ketika kita sabar dengan cara itu, maka innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar, insya Allah akan memberikan solusi yang terbaik bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cangkir Tasawuf Modern, saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.fatmapress.com. Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Fatma Press. Selain itu, Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di fatmapress.com. Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya? Mampir yuk ke www.fatmapress.com.